Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya M. Syukur. Saya diberi amanah oleh Prof. Sobir sebagai koordinator mata kuliah analisis genetik tanaman untuk memberikan 5 kali pertemuan. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan diskusikan tentang pembelahan sel, yaitu analisis mitosis. Ya. Pembelahan sel ini memegang peranan penting dalam mentransmisikan material genetik ya dari sel ke sel dan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi mentransmisikan materi genetik dari sel ke sel dan dari generasi ke generasi. Dari sel ke sel itu adalah pembelahan mitosis, dan dari generasi ke generasi itu adalah pembelahan meiosis. Ya. Sel akan mengalami pembelahan ya jika diinstruksikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya pada pembelahan mitosis, ini sel akan diarahkan untuk membelah jika terjadi kerusakan sel, terjadi penuaan sel, ya, yang harus diganti, sudah masanya untuk diganti. Atau juga terjadi pada sel-sel meristematik yang akan membelah terus-menerus karena berhubungan dengan pertumbuhan tanaman. Misalnya di ujung daun, ujung akar, atau di kambium. Ya, jadi sel pada tempat-tempat tersebut itu akan melakukan pembelahan secara terus-menerus. Ya. Nah, pembelahan mitosis ini akan menghasilkan 2 sel anak ya yang identik dengan sel induknya, yang susunan genetiknya, kandungan bahan genetiknya akan identik ya. Sel-sel yang dihasilkan itu 2 sel anak itu akan mempunyai susunan genetik yang identik dengan sel-sel induk. Nah, itu pembelahan mitosis. Sementara pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anak ya yang mempunyai jumlah kromosom kandungan bahan genetiknya itu separuh dari sel induknya. Nah, kalau pembelahan mitosis itu mempertahankan material genetik dari sel ke sel, ya, sehingga melatar belakangi atau melandasi pembiakan vegetatif, sel yang dihasilkan itu selalu identik sama dengan sel sebelumnya. Jadi menjamin material genetik itu akan selalu sama. Ya. Sementara kalau meiosis ini menjamin material genetik itu ya atau jumlah kromosom akan selalu sama dari generasi ke generasi. Ya. Jadi jumlah kromosom itu akan selalu sama dari generasi ke generasi karena adanya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis seperti yang saya sampaikan tadi menghasilkan separuh jumlah kromosom separuh dari sel induknya, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan gamet, penggabungan gamet, dan melalui penggabungan gamet tersebut jumlah kromosom akan utuh kembali, akan kembali seperti semula. Sehingga saya sampaikan tadi bahwa meiosis ini akan menyebabkan jumlah kromosom selalu sama dari generasi ke generasi, generasi individu tanaman. Nah, ini adalah siklus pembelahan sel. Jadi ada titik tertentu setelah telofase ini akan masuk ke interfase. Nah, titik ini akan menentukan apakah sel itu akan membelah kembali atau sel itu terjadi pendewasaan. Ya, kalau sel masuk ke interfase dan terjadi
pendewasaan sel, ya, maka sel itu akan diarahkan untuk melakukan ekspresi, melakukan transkripsi, ya, dan fungsi-fungsi sel lainnya. Transkripsi, kemudian translasi, dan kemudian menghasilkan protein tertentu. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, jika sel itu dirangsang untuk masuk ke pembelahan baru, apakah itu karena sel meristematik, karena ada pelukaan, atau juga kerusakan sel sehingga harus terbentuk sel baru, maka dia akan masuk ke dalam siklus pembelahan sel. Ya. Masuk ke dalam siklus pembelahan sel, diawali dengan interfase G1. G1, S, dan G2 adalah fase interfase. Fase ini adalah terjadi replikasi kromosom. G1 itu akan mempersiapkan, ya, mempersiapkan pembelahan kromosom. Materi-materi yang akan digunakan dalam pembelahan kromosom atau replikasi kromosom disiapkan di G1. Misalnya basa nitrogen, fosfat, gula, dan juga energi. Ya. Juga material-material yang lainnya. Karena replikasi kromosom juga perlu material yang lain. Itu di G1. Sebelum mengalami pembelahan kromosom itu, ya. Jadi pembelahan sel diawali dengan pembelahan kromosom. Sebelum pembelahan kromosom, maka dicek terlebih dahulu di G1, checkpoint pertama, apakah kromosom itu tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami mutasi. Kalau kromosom mengalami kerusakan dan terdeteksi oleh mekanisme sel bahwa kromosom itu akan bermasalah nantinya, maka diminta untuk perbaikan dulu sebelum masuk ke replikasi. Ya. Jadi harus diperbaiki dulu, diberi kesempatan beberapa saat, ya. Lalu setelah itu dicek kembali. Jika ternyata perbaikan yang sudah selesai, maka akan masuk ke replikasi kromosom. Namun jika perbaikan itu belum selesai masalahnya, ya, dan dianggap tidak akan mungkin jadi perbaikan, maka diarahkan untuk program sel death, sel itu bunuh diri. Karena kalau akan dilanjutkan ke replikasi itu akan menjadi masalah, karena akan terbentuk kromosom yang mengalami perubahan. Nah, jadi G1 itu sangat penting untuk men-screening sel itu dalam keadaan baik atau tidak. Khususnya adalah kromosom. Kromosomnya dalam keadaan baik atau tidak. Ya. Nah, di titik pertemuan awal ini, ada banyak gen yang mengendalikan, ya, titik awal ini, sehingga melalui mekanisme tertentu itu akan masuk ke pembelahan sel atau tidak. Ya. Setelah semua dianggap selesai, kromosomnya utuh, bagus, materi-materi kromosom sudah disiapkan untuk mereplikasi, ya. Basa siap, gula siap, fosfat siap, energi juga siap, maka dia akan masuk ke subreplikasi kromosom S, ya, fase S. Subfase S dari interfase. Subfase S ini akan menggandakan kromosom. Mereplikasi kromosom artinya menggandakan kromosom menjadi 2 kali lipat. Ya, melalui dengan mekanisme semi konservatif, mekanisme penggandaannya. Satu utas sebagai utas cetakan, ya, kemudian nambah utas baru. Jadi dari 2 utas kromosom itu akan terpisah, kemudian akan mengganda, ya, kromosom yang baru. Jadi proses replikasi ini menjadi sangat penting, dan saya kira di Pak Sobir sudah disampaikan replikasi semi konservatif. Ya.
adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Jadi satu utas cetakan dari kromosom itu akan mendapatkan basa nitrogen ya pasangannya. Jadi kalau dia timin maka akan masuk adenin. Ya. Adenin dan timin ikatan dua. Jadi tidak akan salah. Guanin berpasangan dengan sitosin sama-sama ikatan tiga. Ya. Jadi adenin, timin, adenin, ya, sitosin, guanin, dan seterusnya. Selesai semua replikasi kromosom, ya, dicek kembali apakah sudah sesuai, checkpoint yang kedua. Ya, adenin apakah sudah berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin, apakah semua sudah berpasangan dengan baik. Kalau belum, maka diperbaiki. Ya, perbaiki dulu. Kalau sudah selesai semua, ya, kromosom sudah mengganda, sudah terjadi replikasi, kecuali ya sentromer tidak mengganda, karena kalau sentromer mengganda dia akan lepas. Ya, sentromer belum lepas di situ. Jadi ada sister kromatik, kromosom seperti dua untai. Ya, lengannya seperti dua untai, di mana kita bisa lihat ya, gambar-gambar kromosom ada dua untai, itu berarti sesungguhnya bukan kromosom pada saat pendewasaan, tapi kromosom yang telah mengalami replikasi. Ya. Nah, setelah replikasi selesai, maka akan masuk ke G2. Ya. Replikasi ini tidak hanya terjadi pada kromosom, tapi juga terjadi pada bagian-bagian sel yang lain, termasuk juga mitokondria dan kloroplas. Ini mitokondria dan kloroplas juga mengganda. Ya. Semua bagian sel juga akan mengganda, sehingga sel akan tampak lebih besar ukurannya. Karena tidak hanya kromosom yang mengganda, tapi juga bagian-bagian sel yang lain. Setelah selesai semua, dia akan masuk ke G2. G2 akan ngecek apakah sudah siap untuk masuk ke profase, untuk masuk ke yang namanya pembelahan sel. Ya, tadi adalah pembelahan kromosom, sekarang adalah pembelahan sel. Apa saja yang dipersiapkan ya di G2 diantaranya adalah mempersiapkan benang gelendong untuk proses mitosis atau meiosis, tergantung sis atau meiosis. Mitosis dan meiosis saya kira direplikasi kromosom juga sama, dia akan mengganda menjadi dua. Ya. Kalau mitosis untuk satu kali pembelahan, kalau meiosis untuk dua kali pembelahan. Ya, sehingga karena untuk dua kali pembelahan, ya, ada bagian-bagian dari sel mitokondria, kloroplas itu membelah dua kali. Karena untuk dua kali pembelahan. Sementara kromosom membelahnya sekali. Ya. Jadi benang gelendong itu dibuat di fase pertumbuhan yaitu G2. Setelah semua dirasa siap, maka akan masuk ke fase-fase berikutnya. Jadi mitosis itu akan ada profase, metafase, anafase, telofase. Meiosis juga demikian, tapi ada dua kali pembelahan kalau meiosis. Ya. Jadi ada profase, ada metafase, anafase, telofase. Ya. Bagian dari ini biasanya siklusnya paling pendek karena dia tinggal melakukan proses-proses ini. Yang panjang itu adalah G1 sampai S2 karena replikasi G2, maaf, G1 sampai G2, G1, S dan G2. Karena ini mempersiapkan pembelahan dan melakukan replikasi kromosom dan bahan-bahan lainnya. Nah, jadi pertumbuhan, kemudian masuk ke profase, kemudian masuk ke metafase, anafase, telofase, dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja buka audionya, langsung tanyakan. Kurang paham.
Nah, ini adalah ilustrasi pembelahan mitosis. This diploid cell contains two sets of 3 chromosomes. Mitosis is preceded by DNA synthesis in S phase of the cell cycle. Each chromosome is replicated. The nuclear membrane breaks down and spindle fibers appear. The sister chromatids line up at the equatorial plane and spindle fibers attach to each centromere. Sister chromatids are separated as the spindle fibers pull them toward opposite poles. The cell divides and a nuclear membrane reforms around each daughter nucleus. The result is 2 identical daughter cells. Saya ulangi lagi ya. This diploid cell contains 2 sets of 3 chromosomes. Mitosis is preceded by DNA synthesis in S phase of the cell cycle. Each chromosome is replicated. The nuclear membrane breaks down and spindle fibers appear. The sister chromatids line up at the equatorial plane and spindle fibers attach to each centromere. Sister chromatids are separated as the spindle fibers pull them toward opposite poles. The cell divides and a nuclear membrane reforms around each daughter nucleus. The result is 2 identical daughter cells. Baik. Nah, jadi ini adalah proses pembelahan This diploid cell contains 2 sets of 3 chromosomes. mitosis. Nah, Mitosis is ini sebelum masuk kepada profase seperti yang saya sampaikan tadi, maka akan terjadi pembelahan kromosom menjadi 2 kali lipat. Ya. Nah, pembelahan kromosom kemudian dilanjutkan dengan preceded by DNA synthesis. Profase itu adalah cirinya membran inti itu menghilang, ya. Kemudian terjadi kondensasi kromosom memadat sehingga kromosom mulai terlihat, ya. Kalau pada interfase itu kromosom tidak terlihat, ya. Dan kemudian pada akhir dari in S phase of the cell cycle, each chromosome is replicated. akan menuju The nuclear ke membrane breaks down and spindle fibers appear. The sister ketika berada di bidang ekuator, ini adalah masuk ke fase metafase. Pemendekan kromosom, kondensasi kromosom sudah maksimum. Kromosom akan mengalami masa ukuran terpendek. Ya. Jadi kalau interfase itu ukuran terpanjang, ini pada metafase adalah ukuran terpendek. Jadi karena ukuran terpendek, maka kromosom bisa diamati melalui pewarnaan. Ya. Lalu diamati di bawah mikroskop. Ya. 10 kali 40 atau 10 kali 100 melalui pewarnaan tertentu, orsein misalnya. Ya. Karmin. Ya. Dengan demikian, karena diwarnai, maka kita bisa menghitung berapa jumlah kromosom. Ukuran kromosom seperti apa? Panjangnya, panjang lengan pendek, panjang lengan panjang. Dari informasi itu kita bisa melakukan sitotaksonomi, bisa melakukan karyotipe. Ya, sehingga bisa kita lihat dari analisis karyotipe itu berapa ploidinya. Kromosom-kromosom yang ukurannya sama itu bisa diidentifikasi, ya. Dengan demikian ploidinya akan terlihat. Jadi kalau ada 2 yang sama berarti diploid. Kalau 3 ada yang sama, 3 set misalnya, maka dia triploid, 4 itu tetra. Nah, jadi gambaran kromosom yang sering kita lihat, ya, di gambar-gambar di buku-buku itu sesungguhnya adalah kromosom pada saat metafase, bukan interfase. Makanya terlihat seperti double, ya, lihat seperti 2 begitu.
Lalu kemudian dia akan masing-masing sentromer akan terikat ke benang gelendong. Ya, benang gelendong, kemudian benang gelendong ini akan menarik ke masing-masing kutub. Ya. Pada saat dia berada di bidang ekuator, tidak terjadi perpasangan kromosom pada mitosis. Mitosis tidak terjadi perpasangan dan juga tidak memerlukan pasangan. Artinya kromosom-kromosom homolog tidak harus berdekatan. Ini contohnya. Ya. Jadi yang kromosom homolognya yang ada A besar, A kecil tidak bersebelahan dengan dia. B kecil juga tidak bersebelahan. Kebetulan kromosom yang ada gen C-nya atau alel C itu berdekatan. Tapi dia tidak selalu harus berdekatan, tidak wajib berdekatan untuk kromosom-kromosom homolog. Setelah pas berada di bidang ekuator, tidak boleh keliru, maka masing-masing sentromer akan terikat ke masing-masing benang gelendong. Checkpoint yang ketiga akan berlaku di sini, karena dengan demikian maka bagi kromosom yang belum kebagian sentromer ini akan ditunggu terlebih dahulu sampai dia kebagian. Tentu jumlah bagi sentromer yang tidak kebagian benang gelendong akan ditunggu. Tentu ini benang gelendong harus jauh lebih banyak dibandingkan dengan sentromer. Ya. Posisi ini sangat menentukan di mana di atas dan di bawah. Kalau tidak, maka kalau tidak pas di tengah-tengah, maka sentromer, dua-dua sentromer ini bisa terikat pada satu kelompok benang gelendong yang ke atas, sehingga ditarik ke atas dua-duanya. Seharusnya sentromer ini terikat pada benang gelendong atas dan benang gelendong bawah pada masing-masing sister kromatik. Ya. Chromatids line up at the equatorial plane and spindle. Nah, kemudian sentromer akan terikat ke benang gelendong dan benang gelendong akan menarik kromosom itu ke masing-masing kutub sehingga nanti akan tampak seperti huruf V. Ya. Ataupun V terbalik. Karena sentromer ini terikat pada benang gelendong dan benang gelendong ini akan menariknya ke kutub. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya yang tanya. Pertanyaan saya adalah, kromosom ini terpisah ini ditarik oleh benang gelendong, atau sentromer itu lepas karena ditarik oleh benang gelendong, atau dia lepas terlebih dahulu baru terikat oleh benang gelendong. Saya ulangi ya. Jadi pada saat akhir dari metafase, sentromer ini akan terikat oleh benang gelendong lalu ditarik ke masing-masing kutub pada saat. Pertanyaan saya, lepasnya sentromer itu akibat dari ditarik oleh benang gelendong atau dia lepas terlebih dahulu baru terikat oleh benang gelendong? Ini pertanyaan ya, silakan. Ada yang bisa jawab? A atau B? Silakan. Membelah terlebih dahulu, Prof. Membelah terlebih dahulu. Sepakat? Alasannya kenapa?
Alasannya kenapa, Mbak Yudha? Karena jika setelah sentromernya itu terbelah, sister kromatidnya itu akan menjadi kromosom anakan, Prof. Jadi jumlah kromosomnya akan menjadi 2 kali lipat. Jadi belah terlebih dahulu yang ditarik oleh benang gelendong. Ada yang memberikan alasan lain? Jadi dia benang gelendang lepas sentromer lepas terlebih dahulu, kan tadi terikat ya. Sentromer terlepas terlebih dahulu baru terikat oleh benang gelendong. Ya, menurut Pak Filza itu lepas dulu baru terikat oleh benang gelendong kemudian ditarik. Ada yang mau berpendapat lain? Silakan ya, kita diskusi. Karena kan ini mata kuliah tidak ada praktikumnya ya. Biasanya ada penguatan-penguatan itu ada di praktikum. Sehingga kalau nanti ini tidak banyak diskusi, itu tidak paham, nanti ujiannya bermasalah. Biasanya kalau ini di praktikum diperkuat, diperjelas lagi, ya. Bahkan pengamatan kromosom juga. Ya, jadi sentromer terbelah terlebih dahulu. Baru kemudian terikat oleh masing-masing benang gelendong ke atas atau ke bawah. Mengapa demikian? Karena sentromer tidak akan bisa terikat atau benang gelendong tidak akan bisa mengikat sentromer kalau sentromer itu tidak pecah, tidak belah. Ya. Jadi kalau dia belum lepas, maka sentromer itu hanya dapat satu benang gelendong atau benang gelendong itu hanya dapat satu sentromer. Ya. Akibatnya nanti dua-duanya bisa ditarik ke satu kutub. Sehingga harus lepas terlebih dahulu, baru bisa terikat oleh benang gelendong. Bukti yang kedua adalah kalau benang gelendong dinonaktifkan melalui penggandaan kromosom, kan menonaktifkan benang gelendong, misalnya melalui pemberian kolkisin, orizalin, maka kromosom akan tetap terpisah. Sehingga yang tadinya diploid menjadi tetraploid. Ya. Dengan demikian bukan terpisah itu bukan karena adanya benang gelendong, karena benang gelendong kan tidak aktif. Dia tetap 2 kali lipat. Karena tidak ada proses lanjutannya, tidak ada anafase, tidak ada telofase, sel tetap satu, maka tidak terjadi pembelahan sel, padahal kromosom telah menjadi 2 kali lipat, sehingga terjadilah ploidinya meningkat, yang tadinya diploid menjadi tetraploid. Nah, Fibers attached to jadi each cell. proses ini yang sangat penting dalam hal memisahkan kromosom yang telah terjadi pembelahan pada fase S tadi. Kalau tidak ada anafase, tidak ada lanjutannya. Ya. Tidak ada kelanjutan menjadi telofase, tidak ada pembelahan sel. Nah, ini proses ini menjadi sangat penting dalam hal kita mau merekayasa kromosom melalui penggandaan kromosom tadi. Dengan adanya materi atau bahan yang diberikan berupa senyawa yang dapat menonaktifkan benang gelendong, misalnya kolkisin, benang gelendong menjadi tidak aktif. Maka tidak ada anafase ini. Kalau tidak ada anafase padahal kromosom sudah membelah, maka tidak ada lanjutannya, tidak ada telofase. Tidak ada pembelahan sel, padahal pembelahan kromosom telah terjadi. Dengan demikian, satu sel ini akan menjadi
4 set kromosom yang tadinya 2 set. Ya, jadi informasi anafase menjadi sangat penting dalam penggandaan kromosom. Ya. Jadi harus melalui anafase. Jadi setelah metafase dan seterusnya. Benang gelendong di stop, ya, produksinya, sehingga tidak terjadi. Proses berikutnya adalah from here. Sister chromatids are separated as the spindle fiber. Nah, ini pertanyaan saya yang berikutnya. Jadi tadi sebetulnya ada pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah yang ditarik oleh benang gelendong itu adalah kromosom. Padahal ada materi genetik yang lain. Yang tidak hanya pada kromosom, tetapi pada mitokondria dan kloroplas. Itu sangat penting. Karena mitokondria dan kloroplas yang ada di sitoplasma itu mengandung gen juga di sana. Jadi kalau dia tidak ada, maka akan menjadi masalah. Dan pertanyaannya saya adalah, apakah masing-masing mitokondria yang sudah terjadi pembelahan tadi terikat juga dengan benang gelendong atau tidak? Apakah mitokondria dan kloroplas juga terikat oleh benang gelendong atau tidak? Pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Silakan. Izin menjawab, Prof. Ya, Mbak Safraul. Nah, ya, silakan. Jadi yang ditarik sama benangnya itu dia hanya menarik kromosom saat pembelahan sel karena si benangnya itu dia tuh menempel di kinetokor yang di sentromer kromosomnya. Sedangkan untuk di mitokondria sendiri itu kan merupakan organel yang mana dia terletaknya kan di sitoplasma, jadi tidak ikut tertarik bersamaan dengan si kromosom dari inti selnya tersebut. Bagus ya. Lalu bagaimana agar jumlah mitokondria dan kloroplas terbagi dua ke dalam sel 2 sel ini? Itu. Bagaimana terbagi dua? Kemudian yang kedua, apakah jumlah mitokondria dan kloroplas akan selalu sama di setiap sel ini pembagiannya? Kalau kromosom kan harus sama nih. Pada mitosis sama kan? Ini 6 ke atas, 6 ke bawah. Karena memang kromosom dasar tadi adalah 6. Kromosom asal tadi 6. Jadi karena kromosom asal 6, maka hasilnya juga 6. Apakah mitokondria dan kloroplas itu juga sama jumlahnya antara sel anak dengan sel induknya? Jadi kalau sel induknya punya 1000 mitokondria, 1000 kloroplas, apakah anaknya juga punya 1000 kloroplas dan 1000 mitokondria? Ini pertanyaan lagi. Silakan. Silakan. Pertanyaannya apakah sama atau tidak? Jumlah. Untuk mitokondria dan kloroplas tidak sepenuhnya sama dengan induk atau sel inang yang menampungnya, Prof. Mengapa? Tadi sudah ya, karena penariknya ini. Ini apakah berakibat pada perform dari selnya? Dan kalau tidak berakibat fatal, mengapa bisa demikian? Silakan Mas Bayu. Kan kalau kromosom ini 6 nih, hilang 1 tidak ikut, bermasalah nih. Sel bisa terjadi aborsi sel. Ya. Nah, apakah mitokondria yang tidak sama tadi misalnya ternyata
Menurut Mas Bayu, di sel 1 itu ada 1001, di sel yang kedua ada 999. Selisih satu atau selisih beberapa. Nah, apakah ini akan mempengaruhi perform dari sel anaknya? Silakan. Izin Prof, apakah diperbolehkan menjawab kembali? Silakan, silakan. Jadi karena tadi kan dijawab oleh Saudara Bayu juga, memang dia itu waktu pembelahan sel tidak selalu sama antar induk dan juga sel anakannya. Karena si mitokondria ini dia itu setelah pembelahan sel dia itu eh, melakukan pembelahan mandiri atau fisi. Nah, karena mitokondria ini itu tidak sama dengan materi genetik pada kromosom, yang mana kromosom itu kan menjadi penting karena menyimpan informasi genetik yang nantinya akan diekspresikan. Sementara si mitokondria ini dia tuh hanya berfungsi untuk menghasilkan ATP. Sehingga meskipun jumlahnya itu antara induk dan anakan tidak sama, dia itu masih bisa membelah dan juga mengoptimalkan kira-kira energi yang dibutuhkannya itu seberapa. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau mungkin terdapat salah, mohon koreksinya. Ya, ya, sebagian betul, sebagian kurang tepat ya. Jadi dia tetap mengekspresikan gen yang tadi menghasilkan ATP kan juga ekspresi bagian dari ekspresi gen karena dia punya gen di situ. Nah, tetapi 1000 tadi mitokondria itu mempunyai susunan genetik yang sama, poli. Jadi kalau 1000 yang bekerja 999 itu akan tertutupi, tidak 1000 barangkali ribuan. Maka kinerja mereka akan tertutupi kalaupun berkurang 1-2 tidak terjadi masalah karena dia ploidi namanya. Ya. Jadi susunan genetiknya sama semua untuk seluruh mitokondria dan sama juga semua untuk kloroplas sehingga kekurangan beberapa itu tidak menjadi masalah. Beda dengan kromosom di inti. Kromosom di inti ini spesifik dia. Paling punya sepasang itu. Ya. Jadi ada A besar A kecil, A besar A besar. Kalau hilang satu kromosom ini akan menjadi masalah karena gen pentingnya hilang. Situ. Tidak bisa ditutupi oleh gen yang lain. Kecuali kalau ada beberapa bagian kromosom yang mungkin dia bisa ditutupi oleh bagian kromosom yang lain. Nah, itu biasanya walaupun kekurangan satu kromosom ini tidak mengalami kematian aborsi, tetapi biasanya ya akan ada masalah tetap pada perform ya. Jadi misalnya kalau pada manusia, jangankan kekurangan, kelebihan satu kromosom saja akan menjadi sindrom Kleiner, sindrom macam-macam kelebihan itu. Kalau kekurangan sudah pastikan aborsi. Ya. Nah jadi itu. Nah jadi itu juga nanti kalau kita diskusi di bab-bab yang lain, mitokondria dan kloroplas kan sangat berperan dalam hal karakter tertentu. Mitokondria itu berperan dalam mandul jantan. Kloroplas akan berperan dalam pembentukan klorofil daun. Kloroplas yang tidak bagus, maka daun akan belang-belang, yang disebut dengan variegata. Mitokondria kalau dia tidak utuh, kalau dia kehilangan fungsinya, akan berpotensi menyebabkan mandul jantan. Cytoplasmic male sterility. Nah, ini akan terjadi, cytoplasmic male sterility itu akan terjadi karena adanya mutasi di mitokondria. Satu mitokondria mengalami mutasi, di mana mitokondria itu berada di kutub, maka ketika terjadi penggandaan mitokondria, 1 menjadi 2, seharusnya kalau misalnya 1 menjadi 2 itu bisa terpisah ke masing-masing sel, dia akan tidak masalah. Tapi karena dia berada di ujung yang tidak bisa terpisah, mekanisme pemisahannya berdasarkan arus yang dibuat oleh benang gelendong. Ya. Arus yang dibuat oleh benang gelendong akibat
sehingga mitokondria kloroplas akan terikut masing-masing ke selnya itu baru terbentuk, ya. Sehingga satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Lama-lama satu sel itu terdapat mitokondria yang mengalami mutasi. Satu sel menjadi dua sel menjadi empat sel. Nah, ini akan menjadi masalah kalau masuk ke meiosis. Masuk ke meiosis akan terbentuk gamet. Ya, gamet betina atau gamet betina. Kalau terbentuk gamet betina, maka akan dibuahi, lalu nanti turunannya akan mempunyai sitoplasma yang mengalami mutasi tadi. Itu asal muasal dari CMS, cytoplasmic male sterility. Sehingga cytoplasmic male sterility itu karena terjadi pada mitokondria akan sulit dilakukan induksi. Ya, mandul jantan itu susah diinduksi. Karena mitokondria kan mutasi 1-2 kan nggak akan kelihatan. Dia mungkin melalui evolusi, melalui waktu yang akan panjang, puluhan tahun baru muncul. Ya. Nah, itu. Nah, hal juga yang barangkali menjadi diskusi kita adalah bagaimana mekanisme tarikan benang gelendong. Benang gelendong itu kan dilempar narik. Seperti apa? Lilitannya seperti apa? Apakah seperti per? Apakah seperti orang narik layang-layangan? Tarikannya ke kutub. Nah, ini juga menarik. Gimana kerja mitokondria itu? Nah, pull them selanjutnya toward opposite poles. The cell divides. muncullah membran inti. Membran inti juga menjadi tanda tanya bagaimana dia bisa langsung terbentuk seperti ini. Kenapa? Karena kalau membran inti ini salah dalam pembentukan membran inti, maka nanti banyak organel-organel yang di luar masuk ke inti. Atau sebaliknya, ada kromosom yang tertinggal di luar. Membran inti ini adalah air dan beberapa senyawa bisa masuk ke dalam inti sel dan bisa keluar, tapi bagian-bagian yang lain dari sel tidak bisa keluar masuk melalui membran ini karena kecil. Jadi terbentuknya membran ini juga sangat menentukan, ya, organel sel yang mana yang harus masuk. Ya, kromosom harus di dalam inti, mitokondria harus di luar inti. Ini adalah tanaman atau makhluk hidup tingkat tinggi, tanaman dan hewan. Kalau bakteri tidak ada ini. Ya. Nah, akhir dari pembelahan sel, mitosis itu adalah telofase. Setelah telofase ini akan terbentuk dua sel yang mempunyai jumlah kromosom yang sama, tetapi jumlah, ya, mitokondria, kloroplas, dan bagian sel yang lainnya tidak selalu sama. Sehingga disebut dengan identik, ya, karena tidak sama persis. Ya. Nah, jadi selesai sudah di sini. Ya. Tinggal dia apakah dia akan masuk lagi ke pembelahan sel yang baru atau dia melalui pendewasaan. Sangat tergantung dari rangsangan sel. Ya. Jadi ada gen-gen yang menentukan apakah dia akan masuk ke pendewasaan atau dia akan masuk ke pembelahan sel. Gen ini akan menentukan berhentinya pembelahan sel atau memulai lagi pembelahan sel. Harus dua-duanya sangat penting. Karena kalau ada pelukaan tidak mulai-mulai pembelahan sel, luka tidak sembuh-sembuh. Kalau sudah cukup, luka sudah sembuh, ini sudah sembuh, terjadi lagi pembelahan sel, maka akan benjol-benjol ke sana kemari. Kalau itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa di-stop, selnya membelah terus, ini akan menjadi masalah. Itu yang kemungkinan terjadi kanker. Karena sel tidak berhenti membelah, ya, tidak bisa dikontrol lagi pembelahannya, maka dia akan menjadi masalah dalam makhluk hidup tersebut. Ya. Nah,
Jadi itu gambaran bagaimana pembelahan mitosis itu terjadi. Nah, ini adalah tadi tentang bagaimana pembelahan kromosom, sintesis kromosom yang tadi saya sebut dengan semi konservatif. Karena kromosom yang double helix ini dia ada pasangan-pasangannya, adenin timin, pasangan basanya adenin timin, timin guanin dan seterusnya. Juga dipertunjukkan ini warna-warnanya, ya. Adenin itu warnanya hijau, timin warnanya merah, guanin warnanya hitam, dan sitosin warnanya abu-abu. Ya. Nah, semi konservatif artinya di atas ini bagian atas ini satu utas, ini menjadi utas cetakan bagi yang baru. Yang bawah juga utas cetakan. Ya. Sehingga nanti akan muncullah timin adenin, adenin timin, dan seterusnya. Nah, ini tempat untuk memulainya, ya. Tempat untuk memulainya adalah origin of replication. Ya. Biasanya dimulai membukanya dari AT-AT. Kenapa ini? Di dalam satu kromosom itu beberapa titik memulainya. Dia tidak satu titik karena kromosomnya panjang ini. Terus cepat selesai. Nah, kalau berjam-jam itu nanti akan pembelahannya menjadi terhambat. Maka dia harus cepat selesai. Karena cepat selesai maka ininya titik untuk memulainya pembelahan itu banyak. Di dalam kromosom biasanya adalah pada AT-AT. Kenapa AT-AT? Kenapa dimulai di T dan A biasanya mulai membukanya? Pertanyaan lagi tuh. Karena ikatannya ada 2, Prof. Jadi gampang dibuka. Kalau Ya, G dan ikatan C kan 2. 3. Ikatan 2 gampang dibuka. Sehingga memulai start sama, saya kira start memulainya untuk replikasi dengan start untuk memulainya transkripsi promotor itu ada TA. Maka ada di Pak Sobir sudah menyampaikan sebelumnya yang terkenal promotor itu adalah Tata Box, TA Box. Nah, ikatannya 2. Nah, ini adalah lanjutan tadi. Ya. Ini ilustrasi dalam bentuk gambar. Ya, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk 2N sama dengan 2X sama dengan 4. 2N sama dengan 2X sama dengan 4 ini. 2N itu adalah tempat kita melakukan pengamatan. Kalau 2N berarti adalah sel-sel somatik. N itu adalah sel gamet. Dan 3N itu adalah sel endosperm. Jadi N itu menunjukkan di mana posisi sel yang kita ambil. Kalau kita sebut dengan 2 sel, berarti sel kromosom itu ada di sel somatik. Kalau N berarti sel gamet, 3N sel endosperm. Tidak ada 4N, 5N, dan seterusnya. Jadi kalau Anda baca literatur yang menyebutkan tetraploid itu 4N, itu berarti tidak sesuai dengan kesepakatan. Kenapa? Karena ploidi itu dikodekan dengan X. X itu adalah monoploid. 2X itu adalah diploid. Ya. 3X itu adalah triploid. 4X adalah tetraploid. 5X adalah penta. 6 heksa. 7
septa 8 oktaploid. Katanya makhluk hidup 8 mungkin ya. Lebih dari 8 sudah jangan tangkap. Baru diikuti oleh 4 atau diikuti oleh jumlah kromosom. Berapa jumlah kromosom totalnya? Dengan demikian, kalau 2N sama dengan 2X sama dengan 4, ada beberapa informasi yang kita peroleh di sini. Yang pertama adalah tanaman ini diploid. Jadi tanaman ini diploid. Ploidinya itu biasanya kita sebut pada saat dia di sel somatik. Ploidi itu. Tanaman ini diploid karena sel somatiknya diploid. Berapa jumlah kromosomnya? 4. Berapa jumlah kromosom dasar? X sama dengan 2. Kromosom dasarnya adalah 2. Artinya satu set kromosom ada 2. Ada 2 set kromosom menjadi 4. Ya. X itu bisa sampai 8 yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau padi yang 2N sama dengan 2X sama dengan 24, maka berarti jumlah kromosom padi itu 24. Karena jumlah kromosom padi itu adalah pada sel somatik. Jadi kalau kita katakan jumlah kromosom manusia berapa? 46, berarti sel somatik. Jumlah kromosom cabai berapa? 24, sel somatik. Jumlah kromosom jagung 20, sel somatik. Itu. Jadi kalau kita pengamatan jumlah kromosom N sama dengan X sama dengan 12 pada sel gamet, maka berarti set kromosomnya ada 12, jumlah kromosom tanaman itu adalah 24, 2X-nya. 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tanaman padi 2N sama dengan 2X sama dengan 24, lalu kita lakukan kultur antera. Ya, kultur antera itu adalah mengkulturkan anter sehingga yang tumbuh adalah sel-sel mikrospora. Ya. Di mana jumlah kromosomnya adalah separuh. Nah, jadi kalau kita kultur anter itu N berarti N sama dengan X sama dengan 12. N sama dengan X sama dengan 12. Lalu kita kulturkan. Dapatlah individu. Individu baru. Nah, berapakah jumlah individu baru tersebut? Kalau ini kultur antera, berapakah jumlah kromosom individu baru tersebut? Berapa dalam hal ini? Kalau pada padi, kalau di kultur anterkan, jumlah kromosom menjadi separuh. Berapakah jumlah itu? Lalu mendapat menjadi individu. Berapakah jumlah individu tersebut? Nah, maksud saya, berapakah jumlah kromosom dalam individu tersebut? 12 atau 24? Silakan. Berapa? Hasil kultur antera menghasilkan individu. Berapakah jumlah kromosom individu tersebut? Apakah 12, Prof? Ya, Magnis, 12. Nah, sekarang kalau N sama dengan X itu sama dengan 12, ini dikulturkan, sekarang jumlah kromosom menjadi 12, apakah kita menulisnya N sama dengan X sama dengan 12, atau 2N, ini ada 3 pilihan ya. Saya
Nah, jadi hasil kultur antera tadi nih, ya. Ini hasil kultur antera. Apakah ini menjadi individu? Individu jumlah kromosomnya adalah 12. Jumlah kromosom 12. Jadi individu. Individu itu bagaimana cara menulisnya? A sama dengan X sama dengan 12. B. N maksud saya. N sama dengan. N sama dengan 2X sama dengan 20. 12. C. N 2N sama dengan X sama dengan 12. Atau D 2N sama dengan 2X sama dengan 12. A, B, atau C jawabannya? Enak, itu multiple choice. Silakan. A, B, C, atau D? Silakan. A, B, C, atau D? Silakan pilih. Mana jawabannya? A, B, C, atau D?
Ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab? Mungkin mencoba menjawab ya, Prof. Tapi Silakan. kalau salah, mohon maaf ya, Prof. Nggak Saya apa-apa, kan nggak ada nilai memilih, sekarang, bukan ya, ujian. saya memilih opsi yang A, Prof. Karena yang B itu kan N sama dengan 2X sama dengan 12. Nah, Hmm. harusnya kalau X saja kan harusnya 6. Sedangkan kalau yang opsi C, dia kan 2N artinya diploid ya. Harusnya harusnya jumlah kromosomnya itu nggak mungkin sama dengan N atau satu set yang N sama dengan X sama dengan 12. Nah, sedangkan yang D itu 2X sama dengan 2X sama dengan 12. Nah, itu juga tidak mungkin karena kromosomnya 12. Padahal kalau di awal tadi kan kalau 24 ya. 2N sama dengan 2X itu 24. Iya, Prof. Begitu, Prof. Oke, makasih Mbak Filda. Ada yang mau jawab lagi yang lain? Mbak Filda menjawab A, gitu ya. Ada yang mau jawab lagi? Argumen yang lain? Atau saya ulang lagi ya. Ini N dan 2N tadi sudah saya sampaikan. N itu adalah pengamatan di gamet. 2N itu di pengamatan sel somatik. Sel-sel tubuh, sel-sel badan. Kalau sel badan, jumlah kromosom itu biasanya diidentifikasi dari sel badan. 2N sama dengan 2X sama dengan 24. Dari sel somatik ini akan menjadi sel gamet. Ini pengamatannya di gamet. Di anter, di polen, di sel telur. N sama dengan X sama dengan 12. Lalu dari anter ini dikulturkan, dijadikan individu tanaman. Kultur jaringan ya. Jadi anter ditanam, lalu muncullah individu baru. Dari anter tadi. Tadi sudah dijawab bahwa jumlah kromosomnya 12. Nah, tinggal setnya berapa? 12 itu satu set atau dua set. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menjadi individu baru, apakah ada perubahan pengamatan? Yang tadinya gamet menjadi sel somatik karena sudah menjadi individu baru. Ya. Mbak Filda mau jawab lagi? Atau sudah ini? Final jawabannya. Ya. Kalau tidak ada lagi yang mau menjawab, saya ulangin yang ini. Ini adalah dalam keadaan gamet. Gamet ketika kulturkan menjadi individu baru. Berarti ada perubahan posisi. Yang tadinya gamet menjadi lengkap individunya. Kalau individu lengkap berarti berubah dari N menjadi 2N. Kalau N itu kan hanya untuk gamet. Sekarang sudah tidak gamet lagi dia.
sudah menjadi individu, sudah menjadi tanaman. Nah, yang dikulturkan adalah kromosomnya, selnya. Sel itu mengandung jumlah kromosom X sama dengan 12. Ya, karena dia adalah sel-sel yang telah mengalami pembelahan meiosis paronya. Sehingga dari antar menjadi individu terjadi perubahan dari organ antar menjadi organ individu. Tapi kromosomnya tidak mengalami perubahan. X sama dengan 12. Sehingga kalau kita menuliskan individu baru tersebut, individu baru itu adalah individu haploid. Kalau individu haploid, cara penulisannya adalah 2N sama dengan X sama dengan 12. Ya. Jadi seluruh individu itu kalau dikultur anterkan, dia akan menjadi turun. Jumlah kromosom menjadi separuh, tapi penulisannya menjadi sel somatiknya adalah 2N tetap menjadi X sama dengan 12. Ya. N itu adalah miliknya gamet. 3N miliknya. Milik siapa tadi 3N? Endosperm. Endosperm. Nah, kalau endosperm kita kulturkan, wah, ini mau bikin semangka tanpa biji misalnya. 3N sama dengan 3X sama dengan 36. Ini. Jadi endosperm kita kulturkan. Ketika kita kulturkan endosperm berubah menjadi sel somatik. Sekarang jumlah kromosomnya adalah berapa? Kalau menjadi individu dari endosperm 36 atau 12? Jadi kalau endosperm dikulturkan, maka jumlah kromosomnya adalah kromosom endosperm. Sekarang tapi dia menjadi individu karena tumbuh menjadi individu. Kan tidak ada perubahan kromosom situ. Hanya pembelahan mitosis. Maka dia tetap 3X sama dengan 36. Depannya 3N atau 2N di sini? 2N mungkin. 2N. Ya kan tadi kalau N menjadi 2N, sekarang 3N yang endosperm posisinya berubah menjadi 2N. 3N yang endosperm berubah menjadi 2N. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi individu. Maka jumlah kromosom individu ini adalah 36 dengan setnya triploid. Kalau ditanam dia berarti tidak berbiji itu. Semangka. Gitu. Maka sekarang yang tadinya 3N di endosperm kalau dikulturkan menjadi individu baru menjadi 2N sama dengan 3X sama dengan 30. Ya. Begitu. Ya. Kenapa? Karena setelah dikulturkan menjadi individu baru yang X sama dengan 12, ini kalau kultur antera, kalau dikulturkan menjadi individu baru, maka pembelahannya adalah mitosis. Karena pembelahan mitosis jumlah kromosom tidak berubah. Ploidi juga tidak berubah. Demikian juga dengan endosperm. Ya. Ploidinya 3X, kromosom 36 tidak berubah dia karena pembelahannya mitosis. Ya. Kultur jaringan itu kan pembelahan mitosis. Nggak ada kultur jaringan pembelahan meiosis, pembelahan mitosis. Karena pembelahan mitosis, dia tidak akan merubah jumlah kromosom. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau misalnya kromosom-kromosom yang tadi mengalami pembelahan, ini kita letakkan gennya. Jadi karena 2N sama dengan 2X sama dengan 2N sama dengan 2X sama dengan 4, di mana masing-masing kromosom ada. Ya, masing-masing set kromosomnya ada A besar A kecil, ada B besar B kecil. Nah, kita letakkanlah di sini.
Berarti ada 4 kromosom. Ada kromosom yang punya alel A, kromosom punya alel A kecil, B besar, dan B kecil. Maka kita letakkanlah kromosom-kromosom itu di tempat ini. Seperti tadi di video. A besar, B kecil, B besar, A kecil. A besar tidak harus berdekatan dengan A kecil. B besar tidak harus berdekatan dengan B kecil. Kalau dia ternyata berdekatan, bukan karena keharusan, tapi karena kebetulan. Lalu terjadi pembelahan replikasi. Setelah itu propase, ini propase, metafase, anafase, telopase. Setelah metafase, masuk ke anafase, telopase, dan bisa terlihat di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil akan selalu sama. Jadi kalau kita letakkan gennya akan sama induk dan turunannya. Ada pertanyaan? Nah, ini penjelasan yang saya sebutkan tadi. Sudah ya, ini tinggal baca sendiri. Tapi yang belum saya sebutkan tadi adalah ini. Mitosis ujung akar bawang merah hanya 83,7 menit. 1,5 jam. Jadi Bapak Ibu kalau akan pengamatan kromosom harus tahu berapa jam dia terjadi pembelahan. Berapa jam dari mulai propase sampai kepada telopase. Dan jam berapa? Karena penting itu. Sebagian besar tanaman itu mengikuti jamnya. Tadi misalnya kemungkinan jam 3, jam 4 pagi. Jadi kalau ada pengamatan kromosom ya harus jam 3, jam 4 pagi. Atau gunakan metode tertentu agar metafasenya akan stagnan sampai Anda pengamatan di esok harinya. Jam 8 misalnya. Karena waktunya sebentar. Antara propase telopase itu cuma 1,5 jam. Bukan sehari semalam. Sehingga kalau tidak pas waktunya, Anda pengamatan mitosis, nggak dapat. Yang ada adalah interfase. Karena dia tidak membelah. Itu 87 menit. Tapi satu siklus pembelahan sel itu memerlukan waktu 24 jam biasanya. Satu siklus. Nah, sebagian besar itu adalah interfase tadi. G1, S, dan G2. Satu siklus pembelahan sel itu adalah 24 jam. Penting bagi teman-teman untuk mempelajari berapa lama mitosisnya dan berapa lama satu siklus. Berapa lama satu siklus pembelahan sel tersebut. Kenapa? Ketika kita akan penggandaan kromosom, maka kita merendam menggunakan kolisin harus lewat satu siklus. Karena kalau belum lewat satu siklus, nanti nggak nyampe anafase, kolkisin sudah kita buang. Sudah kita bersihkan dari permukaan. Harus lewat satu siklus. Tapi tidak boleh lebih dari 2 siklus. Kenapa? Karena nanti kebanyakan bukan tetraploid, tapi lewat jadi oktaploid. Karena sudah masuk ke siklus berikutnya. Sehingga sebagian besar sel-sel atau tanaman itu 24 jam, perendaman yang paling efektif menggunakan kolkisin adalah sekitar 24 jam. Sudah masuk ke siklus berikutnya. Nah, tapi tentu saja sel ada yang ikut, ada yang tidak membelah, ada yang ikut rombongan. Di sel itu mesti sudah tahu jam berapa dia harus membelah. Tapi terkadang ada juga sel yang diam-diam aja. Tidak membelah. Nah, itu menjadi masalah. Karena ketika kita berikan kolkisin, yang lain sudah membelah, dia tidak membelah. Ketika kita bersihkan kolkisinnya, yang lain menjadi tetraploid, dia diploid. Nah, ini sering terjadi. Sehingga harus diulang lagi penetesan atau pemberian kolkisin setelah dia
selesai berkecambah, setelah beri perlakuan kolkisin, nanti kita kecambahkan. Pada saat dia berkecambah, kita tetesi lagi agar yang tadinya 2x ya menjadi 4x. 2n sama dengan 2x sama dengan 20 misalnya, menjadi 2n sama dengan 4x sama dengan 20. 2n-nya tidak berubah karena sel somatik yang kita beri. Nah, ini ada lebih jelasnya tadi penjelasan saya ya. Dari 83,7 menit tadi, lalu ya, yang paling panjang itu apa? Ternyata yang paling panjang itu adalah S, fase sintesis, 7 sampai 8 jam. 8 jam, G1 4 jam. Kenapa? Karena sintesis persenyawaan protein untuk replikasi DNA, basa harus cukup. Ya. Gula harus cukup, protein harus cukup. 4 jam. Replikasi kromosom 8 jam. Karena banyak yang harus dikerjakan di situ. Pembentukan organel bisa 5 jam, yang lain ya. Benang gelendong segala macam 25. Jadi kalau 8 jam tambah 4 jam itu 12 jam, ditambah 5 jam menjadi 17 jam. Ya. Ditambah yang lain-lain ya sekitar 24 jam totalnya. Ya. Nah, ini tadi penjelasan lebih detail lagi ya. Profase itu apa? Nukleolus menghilang. Apa itu nukleolus? Harus tahu apa itu nukleolus. Nukleolus itu adalah bagian akan membentuk ribosom. Ya. Dia akan membuat ribosom. Ya, metafase ini benang gelendong, terikat kondensasi mencapai maksimum. Kromosom metafase itu yang paling ideal untuk studi sitotaksonomi. Ya. Biasanya untuk membuat karyotipe. Karyotipe itu akan menentukan jumlah akan mengidentifikasi jumlah kromosom, akan menentukan urutan-urutan kromosom. Kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu analisis karyotipe. Sampai nomor terakhir dari satu set itu. Misalnya kalau padi itu 24 kromosom, ada 12 set kromosom. Satu set ada 12 maksud saya. Maka kromosom nomor 1 itu diperoleh untuk mana? 2, 3, sampai 12. Diurutkan berdasarkan kromosom terbesar dengan pendek terpendek sampai kromosom terkecil. Kromosom yang paling ujung kalau pada makhluk hidup yang punya beda kelamin itu adalah kromosom seks, kromosom kelaminnya. Pada manusia itu kromosom nomor 23. Ya, karena kita punya 23 set, 23 pasang kromosom. Ada pertanyaan? Nah, ini tadi diulang lagi bahwa anafase itu seperti apa. Ya, ini sudah itu saya kira. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa mitosis itu akan menghasilkan jumlah kromosom, menghasilkan 2 sel anak yang punya jumlah kromosom yang sama dan susunan genetik yang identik. Kromosomnya sama, tapi genetik yang lain yang identik tidak sama. Ya, sehingga ini menjadi dasar untuk pembiakan vegetatif yang di mana anakan yang dihasilkan dari pembiakan vegetatif akan selalu sama. Dia akan
mewariskan genotipe walaupun dalam keadaan heterozigot. Ya. Pembelahan meiosis akan mewariskan alel, gen, pembelahan mitosis ini jika dijadikan dasar untuk pembiakan vegetatif akan mewariskan genotipe. Ya. Sehingga pembelahan mitosis menjadi sangat-sangat penting untuk menjamin jumlah kromosom akan selalu sama setiap sel dalam satu individu. Kalau enggak, selnya kacau. Bagi tanaman yang secara terus-menerus itu terjadi pembiakan vegetatif, memang ploidinya akan kacau. Tebu misalnya. Tebu itu ada yang tetraploid, hexaploid, heptaploid, oktaploid. Kenapa? Karena dia mengalami mutasi, perubahan, tapi tidak hilang perubahan itu. Karena terjadi pembelahan mitosis tadi. Ya, kalau dia mengalami pembelahan meiosis akan hilang, karena pembelahan meiosis akan menghasilkan satu saja sel yang punya susunan genetik yang sama. Ya. Sehingga tanaman-tanaman yang dibiarkan secara vegetatif terus-menerus biasanya mixoploid dalam individu tersebut. Sehingga kalau memungkinkan dia harus diperbanyak lagi menggunakan biji untuk mengembalikan agar dia menjadi ploidinya sama. Tebu sulit, manggis juga sulit. Manggis juga saya kira mixoploid juga. Karena diperbanyak secara vegetatif, secara terus-menerus, walaupun menggunakan biji. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak, silakan diisi di IPB Lecturer untuk kuliah kita pada hari ini. Ya. Presensinya belum ada yang isi, saya lihat. Ya. Yang hadir silakan diisi di situ, karena biasanya sekretariat akan dasarkan kepada PB Mobile. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan akan online lagi atau offline? Mohon Silakan. izin, Prof. Ya, silakan. Jikalau nego online bagaimana? Dikarenakan kami yang mahasiswa DPR ini, kalau sekali tab masuk itu Prof, untuk keluarnya itu agak sulit karena sudah dapat tugas-tugas gitu, Prof, di hari Oh, ya. ini. Baik, kalau begitu. Nanti mungkin suatu saat kita perlu offline di jam yang lain barangkali ya. Misalnya hari Boleh, Prof. Sabtu gitu, agar kita pernah ketemu offline gitu ya. Sabtu bisalah di rumah saya. Ya. Baik, minggu depan kita online, mungkin kita akan geser sedikit. Kalau misalnya online-nya di jam 11 apa bisa, Mbak? Bisa, Prof. Maksud saya di jam seperti sekarang. Oh, bisa, Prof. Ya, Kalau oke. online fleksibel. Baik, kita minggu depan mulai jam 1 juga karena saya juga ada kegiatan pagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Saya akan akhiri ya.